Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin suara saya terganggu nih, di luar hujan. Alhamdulillah malam ini hujan. Biasanya panas banget. Kalau udah hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa, doa kita diterima oleh Allah. Karena turunnya hujan beriringan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan turun rahmat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita dalam mengamalkan sholawat ada aja halangannya. Kadang-kadang orang yang paling dekat sama kita sekalipun itu kadang-kadang menolak. Alah, baca sholawat aja, nggak kerja mah percuma. Ada yang kayak begitu. Emang sholawat bisa ngenyangin? Masih ada orang-orang kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Padahal kecintaan kita kepada Rasulullah ditunjukkan saat ini diantaranya membaca sholawat. Walaupun kita membaca sholawat, jangan dilupakan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah. Rasulullah pernah gak jahat dengan tetangga? Kagak pernah. Kenapa kita jahat dengan tetangga? Kalau masalah urusan tetangga, saya udah capek banget sama tetangga. Luar biasa, saya baik banget itu sama tetangga. Datang baru pulang istri dari luar kota, diambil sendalnya, dibakar sama dia, dibuang. Coba bayangin, siapa orangnya? Tengah malam diketok-ketok pintu, habis itu kabur. Luar biasa kan? Apalagi peralatan kita diambil aja, dibawain. Padahal ketika dia susah, saya yang datang pertama kali ngebantuin. Saudara-saudaranya gak ada yang bantuin. Nah, itulah tetangga. Kalau masalah tetangga, ketika saya teringat ketika Rasulullah itu dijahatin sama Abu Lahab. Iya betul, Abu Lahab paman Rasulullah sendiri itu. Ditaruh lah di jalan Rasulullah itu duri-duri, sehingga Rasulullah berkata, apakah begini perlakuan kalian terhadap tetangga? Begitulah kira-kira kurang lebihnya. Tapi dalam bahasa Arab, saking jahatnya sama tetangga. Begitulah kira-kira. Ada begitu kita juga niru perbuatan itu. Ada aja. Dulu saya pernah, orang tua waktu masih masih muda-muda, saya masih kecil-kecil, jualan sama mata jualan, dituduh ngambil batok kelapa. Bayangin coba tuh, berapalah harga batok kelapa. Ternyata kejadian juga sama saya. Ketika saya udah akhir-akhir kuliah, tinggal di suatu tempat kos, sebelahnya orang berseragam, dituduh sama dia ngambil sepatu dia. Bagaimana ceritanya coba? Ternyata yang ngambil adiknya sendiri yang jual. Adiknya sendiri yang ngambil, yang jual. Itulah orang kalau udah istilahnya ya, kalau udah malunya nggak mau dibuka. Nah, itulah sebabnya bagian daripada doa-doa kita susah banget naiknya ke atas. Susah-susah banget doa kita naik ke langit. Makanya saya udah baca sholawat bang ribuan kali. Saya udah baca sholawat bang. Ya iyalah, nggak susah sholawat naiknya ke langit. Kenapa? Ke hadirat Allah. Kenapa? Kita juga jahat sama tetangga. Kita juga jahat sama kerabat. Kita juga jahat sama saudara. Ini yang paling banyak banget nih. Sama saudara, sama kakak, sama adik, sama abang, sama empok. Itu luar biasa. Pokoknya main tunjukin jor-joran, tunjukin harta. Gue udah lebih berhasil, gue udah lebih berhasil. Yang gitu kagak susah. Mau naik doanya ke hadirat Allah tuh susah. Coba bayangin, orang kalau udah dijolimin, orang kalau udah dijahatin, doanya itu gampang diterima sama Allah. Jangan pernah kita menjolimin orang lain. Saya udah berapa kali orang jahat sama saya, luar biasa jahatnya itu. Ya tapi ya mau saya balas. Sebenarnya kalau saya muda-muda dulu, belum seperti sekarang membaca salawat, tuh orang udah muntah darah dari dulu. Saya pesantren di Kulon, lama di Kulon, tapi karena berkah membaca salawat jadi sabar. Udahlah, doain aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman begitu doang. Biarin aja, nanti suatu saat akan Allah tunjukin sama dia. Dulu pernah saya tinggal di suatu tempat sama Pak RT, itu dibilang, Pak, orang ini Pak, dia bilang kan, jangan dikira nih Pak, untung aja Bapak kemari dia udah nggak ada. Kenapa Pak emangnya? Orang ini jahat bener Pak. Dia merasa dia orang asli kampung situ. Biasanya kan begitu di mana-mana juga. Apalagi sekarang di tempat saya tinggal, orang rasisnya luar biasa. Orang rasisnya luar biasa itu. Akibatnya apa? Akibatnya yang kayak begitu gitu doa kita susah naik ke hadirat Allah. Dulu ketika tetangga saya itu mengeluh, aduh kata dia kan, saudara pun gak ada yang bantu saya, orang pun udah janji mau bantu, dia nggak mau ngebantu, datang sama saya. Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja nanti saya carikan, kata saya kan. Begitu masalahnya selesai, saya orang pertama yang dimusuhin. Rasisnya luar biasa. Saya teringat itu, seperti saya bilang tadi, Rasulullah
dijahatin begitu jahatnya. Begitu saking jahatnya digali itu apa namanya sumur, lalu di sebelah sana ada dipan Abu Lahab. Bilang sama Muhammad, encangnya sakit, pamannya encingnya sakit. Rasulullah dengan niat baik datanglah, tapi di dekat itu udah ditaruh sama dia sumur, digali, jadi di bawah-bawahnya ditaruh duri. Begitu Muhammad datang, dia injak, kecebur dia. Mau di apa namanya, diketawain sama Abu Lahab. Kalau enggak nanti diuruk dari atas. Begitu Rasulullah dengan niat yang baik datang nengokin pamannya. Begitu jahatnya orang. Begitu udah deket, malaikat Jibril bilang, Muhammad jangan ke depan lagi. Di depan itu ada sumur dibikin nama Abu Lahab. Balik. Begitu Rasulullah balik, begitu tahu dikejar sama Abu Lahab, dia yang masuk ke dalam sumur, dia galian sendiri. Makanya ada istilah pepatah, siapa yang gali sumur dia duluan yang kecebur. Kan begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bagian daripada doa-doa kita susah diterima. Ngejahatin orang dalam jualan harganya harga Yahudi. Biasanya buat orang suka begitu tuh ngomongnya tuh. Harganya berapa bang? Yahudi harganya berapa? Masa yang gini-gini di mana-mana juga orang 100.000 udah ngejual. Dia mah jualnya 300.000. Nih coba dipaksa sama kita. Itu ada dulu orang, itu mungkin sekarang masih ada juga. Kita beli itu biasanya di pinggir-pinggir jalan. Kalau malam itu kita pegang-pegang, langsung kawannya itu ngerubut. Dipaksa kita untuk beli dengan harga yang sangat mahal dan dengan kualitas barang yang jelek. Ada itu. Mungkin para pendengar ada salah satu yang udah ngalamin yang kayak gitu. Nah itu yang begitu-begitu juga jangan pernah dibuat itu. Duit dapet tapi nanti bakalan habis, berkahnya nggak ada. Akhirnya yang udah ada ketarik. Susah doa kita untuk sampai ke hadirat Allah. Satu. Kedua, saya mau cerita lagi. Suatu hari ada saya di dalam rumah. Udah saya cerita dulu. Saya di dalam rumah ada anak kecil nangis. Suaranya kedengeran. Apa kata dia? Kira-kira anak SD lah. Apa dia kata? Mudah-mudahan mamamu mati, mudah-mudahan bapakmu mati, mudah-mudahan bapakmu mati ketabrak mobil, dia bilang. Lalu datanglah bapak orang itu, anak itu yang disumpahin itu, nggak boleh kamu ngomong gitu. Apa dia kata? Saya dijahatin sama dia. Lihat nih baju saya disiram sampai basah. Mau saya lawan saya nggak kuat, badan saya kecil. Saya dari dalam kamar langsung lompat turun dari tempat tidur. Kaget saya. Masya Allah. Jangan sangka itu. Anak kecil kita sepelein doanya, kadang-kadang sampai ke hadirat Allah itu terjadi, terbales. Makanya yang kayak gitu jangan, itu bikin susah doa kita naik ke hadirat Allah. Apalagi kita udah bilang, saya udah ngaku, udah baca sholawat udah banyak banget bang. Kenapa susah banget berubahnya? Ya iya, karena kita juga begitu. Makanya doa sampai ke hadirat Allah itu susah. Gara-gara gitu. Makanan yang kita makan tercampur dengan barang riba. Kita doyan banget makan barang riba. Kita doyan banget nilep barang-barang kantor. Kita doyan banget memarkup harga. Susah doa kita mau naik ke langit. Sebagaimana kehadirat Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda dulu, yang pernah sering saya bilang, bagaimana doanya mau diterima? Kau nangis sekalipun, kurang lebih bahasanya begitu, kurang lebih begitulah. Tapi dalam bahasa hadis, engkau nangis sekalipun tidak akan diterima. Kenapa? Pakaian yang dia pakai barang haram, makanan yang dia makan barang hasil nilep, baju yang dia beli hasil nakut-nakutin orang, bahkan dia sendiri lahir daripada barang yang haram. Pakai bagaimana doanya mau diterima? Kita koreksi diri kita. Jangan sampai gitu. Makanya jangan disalahin sholawatnya, salahin diri kita sendiri. Kok ada bang orang yang bentar aja diterima langsung dikabulkan? Lah saya ngelihat sendiri kawan saya itu. Dia ketika orang ikut suatu tes, dia yang lolos duluan. Saya juga daftarnya 3 dekade sebelum dia, 3 periode sebelum dia. Tapi saya belum diterima. Keempatnya baru saya diterima. Dia 1 kali daftar langsung diterima. Padahal jawabannya saya yang bikinin. Coba. Itu saya selalu berkatulah orang soleh, doanya gampang diterima. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kita, ngoreksi diri kita sendiri. Jangan salahin salawatnya, salahin diri kita sendiri. Baru baca salawat sebentar, dia lupa barang-barang haram yang udah ditelan. Dia lupa dengan orang-orang yang udah sakit hati sama dia. Dia lupa dengan orang-orang yang udah didolimi sama dia. Nah itulah, dikoreksi lagi diri kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita, menurunkan. Bahkan itu kan kalau saya baca dalam beberapa kitab itu, kalau badan kita gemuk gara-gara makanan yang haram, kurusin dulu badan kita biar gering, biar tumbuh dengan daging yang baru. Nah itu baru. Ini badan kita gemuk dari hasil kita nipu orang, hasil kita bohongin orang. Biarkan Allah keringkan dulu, biarkan Allah kurusin dulu badan kita.
nanti Allah tumbuhkan lagi dengan apa, barang-barang yang halal, baru doa kita diterima. Coba sanggup nggak kayak gitu? Jangan disalahin sholawatnya. Barakallahu fikum. Allah tidak mengizinkan namanya disebut oleh orang-orang yang Dia tidak izinkan. Kalau kita sering makan barang haram, kalau kita sering nipu, kalau kita sering ngibul, bagaimana Allah mengizinkan namanya disebut nama kita? Bagaimana Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, menjauhkan kita daripada barang yang haram. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalika an haramika, ifadalika amal siwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.